senyumlah, syukuri hidupmu. Halo, sapa saya teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan sebuah video kampanye mengenai emosi positif terkait masa lalu, yaitu gratitude. Izinkan aku perkenalan diri, aku Evelina Della Margareta yang akan menjadi host di video ini. Dan di sini aku bersama teman-temanku yang sudah ada di seberang sana. Silakan teman-teman untuk perkenalkan diri kalian. Halo semuanya, nama saya Teresa Utahayan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elvida Ramayani. Hai teman-teman semua, nama saya Rosa Sihombing. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Amalia. Nah, langsung saja kita tanya-tanya nih. Oh iya, sebelumnya saya mau tanya buat teman-teman semua. Kalian sudah bersyukur belum hari ini? Ya, saya sudah bersyukur hari ini. Ya, saya sudah bersyukur hari ini. Kalau ditanya sudah bersyukur hari ini, sudah. Ya, saya sudah bersyukur hari ini. Nah, kalau kalian sudah bersyukur, berarti kalian tahu dong definisi dari gratitude atau rasa syukur itu apa? Pertama, saya mau tanya sama rekan saya, Teresa. Apa sih gratitude atau rasa syukur itu menurut kamu, Tar? Oke, menurut saya gratitude itu merupakan ungkapan rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita sudah diberikan kenikmatan, kesehatan, rezeki, perlindungan dalam menjalankan hari, serta lainnya. Kalau menurut Sarah, gratitude itu apa? Menurut saya, gratitude merupakan suatu ungkapan atau perasaan yang berwujud dalam rasa syukur atau terima kasih ketika kita mendapatkan suatu bantuan dalam kehidupan kita, baik itu dari Tuhan Yang Maha Esa maupun dari orang lain. Terus, kalau dari sisi Elvida, gratitude itu apa, El? Baiklah, ngomong-ngomong tentang gratitude atau rasa syukur, menurut aku pribadi, gratitude atau rasa syukur merupakan salah satu bentuk ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita masih bisa melewati hal-hal baik maupun hal-hal buruk dalam keadaan sehat sampai saat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Dan juga, kita sebagai manusia harus dapat menerima segala sesuatu dengan ikhlas dan lapang dada tanpa adanya rasa iri dan benci terhadap sesama. Terakhir, buat Rosa nih, menurut kamu gratitude itu apa, Rosa? Seperti teman-teman yang lain sudah menjawab duluan, sama aja sih. Menurut saya, gratitude atau perasaan syukur adalah ungkapan berterima kasih dalam menghargai pencapaian hidup serta bentuk emosi positif dalam mengekspresikan kebahagiaan terhadap segala sesuatu bentuk kebaikan yang kita terima. Kalau menurut Evelyn sendiri, gratitude itu apa sih? Menurut saya, gratitude itu adalah perasaan di mana kita masih bisa berterima kasih dan menerima keadaan suka maupun duka yang datang ke dalam hidup kita. Terdengar simpel ya, tapi kita tahu memang mudah sekali rasanya kalau kita mengucap syukur, apalagi dalam keadaan senang. Oke, terima kasih buat jawabannya teman-teman. Selanjutnya, ada nggak dari kalian yang mau share experience atau pengalaman kalian merasakan gratitude tersebut? Mungkin Teresa bisa berbagi pengalamannya buat kita. Oke, bercerita tentang pengalaman gratitude saya itu ketika tahun 2019 saya mencoba peruntungan untuk testing di salah satu SMA swasta di tempat saya. Namun saya gagal, saya sedih, saya kecewa. Mungkin belum rezeki saya, mungkin saya belum bersungguh-sungguh di situ. Lalu saya dimasukkan ke SMA swasta lainnya, yaitu tempat dulunya saya SMP di situ. Saya mencoba peruntungan di SMA lain karena saya agak bosan di sekolah tersebut, tapi gagal. Lalu saya kembali ke situ, tetapi disitulah saya bersyukur karena Tuhan Yang Maha Esa memberikan orang-orang yang baik yang sekarang menjadi teman dekat saya sampai sekarang. Saya mempunyai 3 teman dekat. Mereka lah yang membuat saya bahagia sampai saat ini. Mereka ada saat kondisi saya sedih, senang, mereka yang membuat saya ketawa. Saya sangat bahagia ketika bertemu dengan mereka. Sekarang mereka sudah
menjalankan hidupnya masing-masing, berkuliah. Sekarang kami mencar, tapi tetap saya bersyukur karena sampai sekarang kami masih aktif, bercerita, ngobrol, dan itu yang membuat saya senang karena saya merasakan kebahagiaan saat saya dengan orang tersebut, dan saya bersyukur atas hal itu. Nah, kalau Evelyn boleh cerita nggak tentang pengalaman gratitude yang pernah dialami? Salah satu pengalaman gratitude saya dan pasti beberapa orang juga mengalaminya, yaitu selama masa pandemi lalu ya. Dalam beberapa tahun itu orang-orang lagi pada jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal padahal mereka sedang jauh dari keluarga gitu. Ada beberapa juga yang mungkin di situ kita merasa kesepian, kita capek, mental kita down, dan harusnya kan di situ kehadiran keluarga itu sangat penting. Tetapi keadaan saat itu mengharuskan kita lockdown, nggak boleh beraktivitas di luar seperti biasanya. Jadi keluarga yang sedang jauh dari kita nggak bisa mengunjungi kita pada saat itu. Nah, walau keadaan saat itu sangat sedih, saya tetap bersyukur masih bisa berada dekat dengan keluarga, dengan keadaan sehat, semua keluarga juga sehat dan tidak merasakan penyakit yang sudah menjangkit banyak orang saat itu. Dan juga saya sangat bersyukur dengan keadaan kita saat ini yang bisa dibilang sudah lepas dari pandemi kemarin. Walau selama itu kita sedih, tetapi banyak juga kejadian selama pandemi yang bisa kita syukuri. Kita menemukan banyak hobi baru, kita lebih peduli sama sekitar, dan banyak yang bisa kita ceritakan sama orang ke depannya nanti. Kita sehat sampai sekarang ini, kita bisa mengerjakan tugas psikologi positif ini, juga hal kecil yang kusyukuri karena sudah bisa melewati masa sulit kemarin. Gitu sih kalau dari aku. Oke, next pertanyaan berikutnya buat Sarah nih. Gratitude itu kan positif untuk kita. Nah, apa sih manfaat dari kita merasakan gratitude itu? Baik, menurut saya ada pula beberapa manfaat dari gratitude, yaitu yang pertama, memberikan perasaan nyaman. Yang kedua, yaitu menciptakan emosi yang positif. Yang ketiga, dapat membentuk pola pikir yang sukses. Kemudian, membuat hati menjadi lebih tenang. Dapat menjauhkan diri dari penyakit hati. Dapat menjalani hidup lebih santai. Kemudian, merasakan kesejahteraan dalam hidup. Menciptakan rasa percaya diri. Dan dapat meningkatkan hubungan sosial. Banyak sekali ya teman-teman manfaatnya, berarti gak ada ruginya buat kita untuk selalu bersyukur atas hal kecil sekalipun. Terakhir nih buat Rosa dan Elvida, tips buat kita biar selalu bersyukur. Share sama kita yang semua yang ada di sini dan yang nonton juga biar merasakan gratitude. Oke, dari Rosa duluan deh. Oke, saya akan menjawab pertanyaan terakhir tentang tips buat anak muda supaya selalu bersyukur. Kalau menurut saya sih, yang pertama itu kita harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Seperti setiap pagi setelah kau bangun tidur atau sebelum tidur malam. Dan itu adalah hal pertama yang patut kita syukuri atas nikmatnya bahwa kita bisa bangun dengan keadaan sehat dan beraktivitas. Dan sehat seperti yang kamu rasakan sekarang. Yang kedua, ubah mindset. Kita harus ubah mindset atau pola pikir. Kenapa? Karena pola pikir berdampak besar bagi kesehatan fisik dan mental. Karena itu, kita harus berpikir yang baik dan tinggalkan hal buruk. Yang ketiga yaitu yakin dengan rezeki masing-masing. Meyakini bahwa setiap orang sudah memiliki rezeki masing-masing adalah cara agar selalu bersyukur dalam hidup. Hal ini penting untuk menghindari rasa iri terhadap orang lain. Terkadang dalam hati kita pasti ada rasa iri melihat apa yang dimiliki orang lain. Maka dari itu, kita harus yakin dengan rezeki yang kita terima dan itu harus kita syukuri. Yang keempat yaitu terima setiap peristiwa dengan positif. Apapun peristiwa yang kita lalui, baik buruknya peristiwa itu, kita harus berpikir positif. Dan yang terakhir, tidak berkeluh kesah dalam melewati setiap episode hidup. Sekian tips yang dapat saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Kalau tips dari Elvida, apa aja? Oke, aku akan kasih sedikit tips buat para anak muda zaman sekarang agar bisa selalu bersyukur. Nah, tips yang pertama pastinya jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa agar segala sesuatu yang kita pekerjakan dapat dipermudah dan juga dapat diperlancar.
Dan yang kedua, jangan mengeluh ya, karena terkadang penyakit yang membuat anak muda zaman sekarang sulit untuk bersyukur karena mereka terlalu banyak mengeluh, entah itu mereka kurang puas akan suatu hal, entah mereka iri, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk berbagi terhadap sesama ya. Hal ini perlu kita lakukan supaya kita bisa melihat bahwa di luar sana banyak yang lebih kekurangan dan lebih membutuhkan daripada kita. Hal ini dapat membuat kita termotivasi untuk lebih bersyukur dan berterima kasih dengan kondisi kita saat ini. Wah, terima kasih buat tipsnya Elvida dan Rosa. Mungkin buat teman-teman juga bisa dicoba tipsnya biar kita lebih rutin untuk bersyukur. Dan juga buat Sarah dan Teresa, terima kasih. Terima kasih buat semua rekanku yang sudah menjelaskan gratitude dan share pengalamannya di sini. Buat teman-teman, mungkin di luar sana banyak orang yang lebih beruntung menurut kita. Tetapi teman-teman jangan lupa untuk bersyukur. Semuanya sudah ada di porsinya masing-masing. Mari kita mengapresiasi hal kecil yang ada pada diri kita. Nah, intinya teman-teman, rasa syukur itu adalah obat atas ketidakbahagiaan kita. Rasa syukur membantu kita menghargai apa yang kita punya dan mengalihkan kita dari apa yang tidak kita punya. Rasa syukur itu menjauhkan kita dari depresi dan emosi negatif. Orang-orang yang bersyukur secara rutin lebih sehat secara psikis, dia lebih optimis dan pastinya bahagia. Baiklah, sekian video kampanye positif dari kelompok 7. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Salam positif selalu buat kita. Terima kasih. Senyumlah